Hai guys, welcome back to my channel FCTV. Jadi kebetulan Jahan tadi malam nginep tempat aku, dan 2 hari sebelumnya aku tuh ngebahas di IG story gue tuh Jay ngebahas tentang pernikahan. Karena sebelumnya, jadi ada yang nyenggol gue nih, gue kan lagi hate kan. Sebelumnya tuh emang banyak yang ngomongin tentang nikah segala macam, wah tua udah nikah gitu. Sebelumnya gue kayak ya udahlah bodo amat gitu. Tapi katanya kelapa semakin tua semakin bersantah. Aduh, kata lagu semakin tua semakin jadi, ya kan? Iya. Takut banget tua-tua ladi. Iya, jadi intinya kayak kemarin tuh gue lagi pengen gue bahas karena kan ya mungkin cewek-cewek di sini bakal relate gimana keadaan emosional kita kalau misalnya lagi dapat berat perut gak enak, bla 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 lah gitu. Jadi gue bales tuh, taunya dari voting Instagram, terus dari komen-komen Instagram setuju tuh dengan pendapat gue tentang pernikahan. Jadilah rame gitu. Akhirnya gue bikin story, gue bilang kayak gue jadi tertarik nih bikin YouTube membahas tentang pernikahan, nikah muda versus nikah umur 30 plus gitu. Terus kayak oke kak, tunggu gitu. Nah udah, setelah itu gue ngobrol sama Jahan, ternyata lu mau nggak jadi guest star gue di vlog gue nanti, di video gue nanti yang ngebahas tentang pernikahan. Oke kata Jahan. Kebetulan kalau misalnya kalian nggak tahu, ini teman gue, sahabat gue Jahan dari umur berapa ya, 2010. Kita kenal tuh dari 2010 dan sekarang udah 2021, jadi udah 11 tahun. Dan dia ini satu angkatan sama gue tahun 90. Jadi yang dimana kita sekarang umurnya udah 30 ya Beb. Tahun ini 31. Yang dimana dia sudah menikah di usia muda, sedangkan gue di umur 30 tahun ini gue belum menikah gitu. Sekarang kita ngebahas yang kayak no hard feeling aja. Kita cuma berbagi dari pengalaman Jahan dan dari pengalaman gue juga. Plus gue juga bakal ngebacain dari pendapat-pendapat kalian ya di Instagram tentang pernikahan. Sebelumnya tadi gue sempet lempar tuh di story gue, ada pertanyaan nggak tentang pernikahan, atau ada pendapat nggak gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa dulu di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang mungkin ya pengen aja tahu gitu dan sharing opini tentang pernikahan. Oke, keep on watching. Kenapa gue mau nikah muda gitu Iya, ya? kenapa saat itu lo memutuskan untuk nikah muda? Alasannya nggak masuk akal sebenarnya kenapa gue pengen nikah muda. Oke, apa tuh? Yang pertama, gue kan Arab nih. Kebanyakan Arab itu memang nikah tuh di umur belasan. Tapi pada saat itu gue nikah nggak belasan juga, gue nikah umur 21 tahun waktu itu. Tapi alasan gue pada saat itu lebih ke gila, peraturan Arab. Lu mungkin kalau misalnya yang nonton, yang cewek-cewek Arab bakal ngerasain yang kalau lo maghrib ataupun isya nggak ada di rumah kayak yang dicurigain yang aneh-aneh. Mungkin tuh zaman dulu kali aja ya. Karena zaman sekarang mungkin banyak tuh cewek-cewek Arab yang kayak anak-anak kecil yang benar. Cuman kebetulan pada saat itu gue tinggal di lingkungan yang Arab semua. Jadi kayak kalau gue pulang malam kayak tetangga kayak dari mana tuh? Bisik-bisik tetangga ya. Kayak gitu. Jadi menurut gue kayaknya mendingan gue pada saat itu nikah. Tapi ternyata menikah tidak menyelesaikan masalah kalau alasannya cuma itu gitu kan. Karena menurut gue alasan gue untuk menikah tuh cuman kayak yang nggak terlalu kuat untuk dipertimbangkan. Kayak gue bisa nangkep big point lo adalah biar lo nggak ribet lagi nih dengan omongan dan rules keluarga lo. Iya. Gitu ya, big pointnya itu ya? Big pointnya pada saat itu gitu. Oke, gue mau berpendapat nih, karena beberapa dari followers gue juga ngomong. Jadi banyak juga followers gue yang hidup di kampung bilang di umur 20 aja mereka udah di-push untuk menikah. Kayak perawan tua gitu kalau 20 tahun gitu ya. Dan itu kita nggak membohongi sih, pasti kita mengiyakan kan. Karena kebanyakan di daerah banyak yang menikah muda dibandingkan yang di ibu kota. Ya nggak sih? Karena mungkin tuh salah satu poinnya adalah mindset kali ya. Mindset orang zaman dulu yang berpikir kalau nikah terlalu tua itu tidak baik. Satu, karena mungkin katanya selain dosa. Terus dua juga, semakin tua umur kita semakin susah untuk proses melahirkan, punya anak segala macam, akan lebih riskan katanya gitu kan. Padahal menurut gue ya, menikahlah di saat usia yang lu merasa gue beneran udah siap. Karena siap tuh nggak cuma siap mental, Financially juga. Terus habis itu kesiapan untuk menata hidup, komitmen sih. Kemarin ada sempat yang ngomong juga kalau iya kak, soalnya gue nikah saat itu karena gue udah nggak mau punya masalah lagi, gue nggak mau sendiri lagi dalam hidup gue. Sedangkan kalau dari my opinion, kalau misalnya pernikahan itu lo punya masalah baru lagi di luar dan di atas masalah lo sebagai lajang. Exactly. Iya kan? Exactly. Itu kayak tahap-tahap kehidupan tuh, kayak lo lajang, menikah, punya anak, belum lagi nanti lo kan punya keluarga baru tuh, suami lo. Nggak tahu tuh lo nanti sama calon mertua lo
Itu benar, Terus karena kalau enggak? pada saat lo memutuskan untuk menikah, it means lo sudah siap untuk dealing sama the whole family-nya dia. Bukan cuma sama dianya juga. Karena kita kan masih orang timur nih. Bukan berarti kayak gue harus dengerin kata-kata ipar, kata-kata mertua. Bodoh amat sebenarnya. Kalau misalnya memang itu nggak sesuai dengan apa yang prinsip lo gitu. Tapi nggak berarti lo nggak bisa ngeblend sama mereka. Karena itu lumayan tricky sebenarnya. Betul. Jadi kayak kita tuh menikah dengan pasangan kita bukan cuma untuk hidup berdua. Kita bakal hidup sama walaupun kita emang menjalani hidup berdua sih, tapi kita bakal bersosialisasi sama keluarga-keluarga yang lain. Dan itu sumber dari masalah juga ada kayak gitu. Benar. Kita harus ngurangin emosi kita, egoisnya kita. Kita harus deal with anyone yang sebenarnya kita kayak, ya lu kan cuma gue ketemu sekali, bodo amat lah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Terus kan juga banyak nih J, followers gue nanya kenapa sih kak kok umur segini belum menikah gitu. Oke, sekarang gue jawab, siapa sih yang nggak mau menikah? Siapa sih yang nggak mau menikah sekali seumur hidup? Ya yang dimana kan kita pasti semua orang, mau siapapun itu pengen menjadi yang terbaik dan punya jodoh yang terbaik di mata kita maupun di mata Tuhan. Nah jawaban gue adalah gue belum menemukan itu. Gue mau mencari yang dimana pasangan gue ini bisa melengkapi kehidupan gue yang saat ini bisa gue bilang bahagia. Jangan sampai calon gue nanti malah mengurangi kebahagiaan gue atau nambah kepusingan di dalam hidup gue. Contoh, misalnya gini, teman-teman gue banyak nanya nih, Jay, lo deket apa? Deket sama siapa sekarang? Contohnya lo akan nanya kan, gue bilang nggak ada. Pasti pada ngomong nggak mungkin gitu. Ya mungkin ada yang deketin, tapi gue nggak ngasih nggak ngambil umpannya karena menurut gue dia belum tepat gue bilang baik untuk calon imam gue. Kriterianya belum masuk gitu ya, bukan masalah gantengnya ya, maksudnya kriteria untuk membawa gue ke jalan yang lebih baik, ke Tuhan dan maupun dunia gitu maksud Karena gue. pada saat lo nikah, lo harus dealing sama dia the rest of your life. Iya. Ya kan? Lo bisa jadi temen juga, bisa jadi nggak cuma jadi pasangan gitu loh. Tuh, teman lo berantem juga, ya pasti kan ada argue kan. Bener. Dan abis berantem, gimana caranya lo bisa ngenakin suasana? Nah, dan dengan kayak gini juga banyak orang yang waktu itu gue sempet update story, gue bilang kayak banyak yang menganggap sekarang pernikahan itu hal yang tidak sakral. Banyak yang mempermainkan yang namanya status pernikahan. Jadi kayak ya udah nikah aja dulu, paling kalau nggak cocok tercerai. Nggak gampang men, nggak kayak gitu maksud gue. Nah, gue tuh nggak mau menjadi orang yang zaman sekarang banget, karena orang zaman dulu atau nggak orang tua gue mengajarkan kalau bisa ya kita dengan satu orang harus menerima orang itu seburuk-buruk apapun orang itu. Jadi kita harus kayak ya udah, lo harus terima lo bakal nikah, bakal hidup sama orang itu sampai lo mati. Karena cerai itu ada dua kan, cerai karena kita tidak cocok atau cerai karena kematian, meninggal gitu. Iya, Jadi gue menghindari itu banget gitu loh maksud gue. Karena nggak ada orang yang cocok. Lo sama saudara lo satu perut aja yang dari kandungan yang sama gitu, lo nggak mungkin 100% cocok sama saudara lo. Apalagi lo nikah sama orang yang dilahirkan dari lingkungan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pendidikan keluarga juga yang beda gitu kan, dari adat istiadat dan lain-lainnya. Gimana caranya lo nggak cuma nerima kan baik-baiknya aja gitu loh, tapi buruk-buruknya juga. Pada saat lo ilfeel, lo masih bisa sayang lagi nggak? Betul. Tapi menurut gue ya ini juga pengaruh besar karena kita kan tinggal di Indonesia yang dimana mindsetnya udah kayak 30 tuh udah terlalu tua men untuk lo belum nikah gitu kan. Sedangkan teman-teman gue kan juga banyak yang kayak misalnya bule atau enggak Korea gitu bilang kayak, aduh kamu masih muda, udah tidak usah memikirkan pernikahan katanya gitu. Kamu harus karir karena di pandangan gue juga ya, kalau misalnya sebagai seorang wanita kita tidak mempunyai pendapatan sendiri, tidak mempunyai value di dalam suatu hubungan, itu kayak di bawah alam sadar laki-laki, dia tuh akan lebih menginjak-injak seorang wanita menurut gue. Jadi kita emang harus punya sesuatu, bukan untuk kurang ajar ke suami sih, tapi lebih ya kita tuh sebenarnya bareng-bareng cuy. Kita Karena mempunyai beda sama zaman dulu nggak sih? Betul. Mungkin kalau zaman dulu adalah wanita itu harus dibawa pria. Kalau zaman dulu gitu kan. Bahkan untuk pria yang menikahi wanita yang finansialnya di atas dia mungkin itu akan merasa terancam. Mungkin kita nonton lah 1-2 film yang kayak gitu. Pada saat istrinya di atasnya dia, jadi kurang ajar. bukan kurang ajar, tapi dari pride laki-laki kayak ngerasa yang gue di bawah si Cewek nih, istri gue nih gitu kan. Sehingga akhirnya dia tuh kayak ini pikiran dia sendiri ya, kayak ngerasa nggak dihargain, ngerasa pride-nya jadi turun. Terus habis itu mempunyai alasan
untuk memiliki wanita idaman lain Betul. yang dia rasa bisa lebih menghargai dia, bisa lebih mengedor dia, karena dia ngerasa kayak gue nggak ada apa-apa aja dibanding istri gue. Fondasi di suatu hubungan tuh emang paling bagus sebenarnya kita juga punya cara untuk berkomunikasi yang baik, bukan satu arah ataupun bukan dengan kayak gue bener pokoknya lo salah gitu. Itu kan kebanyakan kayak gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Iya Ya kan? pokoknya lu mesti, karena lu istri lu harus iya aja. Betul. Men, Nggak gitu. apakah tidak lebih baik kalau misalnya kita oke, lagi ada masalah, kita anteng dulu, sama-sama tenang dulu, cooling down, terus habis itu kita bisa ngobrol, sehingga pada saat kita cari jalan keluarnya, way out yang terbaiknya, tahu bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi enaknya gimana sih nanti ke depannya kalau kita ketemu case kayak gini lagi. Kalau boleh dibilang, pada saat dulu gue menjadi ibu rumah tangga dan sekarang ibu bekerja, jujur capeknya beda. Yang ibu rumah tangga itu capeknya double loh. Ya pikiran, ya tenaga juga. Dan tingkat stresnya ya, karena kayak 24/7 dia harus dealing sama hal yang sama. Harus bahagiain suaminya, harus menyenangkan seluruh rumah, mikirin dapur. Nah itu dia, misalnya pentingnya self love sebelum kita mencintai pasangan kita. Bener. Mungkin waktu dulu awal-awal gue 21 tahun gue nikah ya, pada saat ada masalah bisa diem-dieman sampai seminggu. Terus habis itu nggak lama kemudian gue langsung punya anak di umur 22 tahun. Anak nangis, anak gue nggak bisa diem, anak gue kayak, gue ngerasa ya kenapa sih gue susah banget ngurusinnya. Gue bisa nangis sendiri, gue bisa kayak emosi atau kayak gue nggak siap, gue belum waktunya untuk ngerjain semua ini. Tapi mungkin keuntungannya untuk Furi ataupun teman-teman yang di umur 30 tahun belum nikah, kalian udah lebih siap. Ini bukan soal number ya, tapi dari pengalaman hidup. Sekali lagi, kalau misalnya kedewasaan itu bukan dari angka, Bukan dari angka. umur sebenarnya, cuman dari apa ya? Dari cara lo menghadapi hidup juga sebenarnya. Karena kan semakin lo punya banyak masalah, kan dimana kita punya masalah kita tahu gimana cara nge-solve-nya kan. Dari situ pasti lo belajar, pasti ada tingkatan-tingkatannya kayak, oh ternyata kalau misalnya gue ada problem ini gue bakal kayak gini. Kalau ketemu lagi kayak gini, oh gue bisa lebih calm lagi nih, mungkin gitu. dulu meledak-ledak gitu misalnya, let's say lah, untuk beberapa orang yang kalau menghadapi masalah dengan marah, dengan meledak-ledak. Tapi seiring berjalannya usia, dan lu juga harusnya belajar gimana caranya untuk menghadapi masalah itu, harusnya bisa lebih calm, bisa lebih tenang gitu. Dan lu jadi tahu kadar kemarahan lo. Itu kayak anger management gitu loh. Kayak kalau misalnya orang atau pasangan lu melakukan kesalahan cuma 20%, bereaksilah dengan mungkin 10-15% gitu. Enggak mau kesalahan 20%, 30%, 40%, tapi lu ngegas semuanya. Ya, setuju sih gue. Berbagi dari pengalaman gue sebelum-sebelumnya di hubungan gue sama laki-laki, gue tuh terlalu menggantungkan diri gue, menggantungkan kebahagiaan gue terhadap pasangan. Dan itu sebenarnya sangat-sangat tidak baik. Jadi gue baru berapa tahun ke belakang ini gue menemukan cara gimana gue mencintai diri gue sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Yang dimana itu harusnya jalan terbaik. Harusnya kan. Jadi makanya kenapa gue bisa bertahan jomblo lama, karena gue ngerasa gue bahagia tanpa ada orang lain. Tapi bukan berarti gue tidak membutuhkan pasangan. Bener, 4 tahun lu jomblo ya? 4 tahun. Itu kalau kredit motor udah kelar tuh. Aduh kredit mobil boleh, nggak usah motor. Kalau kata Jehan sih kan Mercy Alphard lebih lama lakunya dibandingkan Avanza. Iya kan? Iya kan? Iya, jadi kayak menurut gue nggak membohongi sih sebenarnya. Ada part bosen juga untuk kesendirian gue sekarang, karena kan dimana gue kan di Jakarta sendirian nih, baru part tahun ini aja adik gue bareng sama gue di apartemen, sebelumnya gue sendiri. Jadi kayak ada saat-saat tuh gue ngerasa aduh bosen juga ya sendiri, gue cuma pengen ada orang di samping gue walaupun kita nggak ngobrol gitu loh. Karena bakal kayak gitu, akan kayak gitu. Maksudnya gini, pada saat lu pacaran mungkin kayak ya unyi gitu-gitu terus kan. Tapi pada saat nikah nggak juga tiap menit kawin kayak gitu juga kan. Tapi kayak gue nyaman nih ada di samping lo. Gue nyaman nih pada saat gue ada masalah, cukup ada lo aja, gue ngerasa kayak gue tenang gitu. Nggak yang lu nikahin orang yang pada saat lo ada masalah malah ngompor-ngomporin. Betul. Marah itu samperin. Atau misalnya kayak manas-manasin lah gitu. Nextnya gue bakal bacain followers gue nanya apa ya. Beberapa kan kita pilih dari banyaknya yang tadi ini ya. Nih, lumayan banyak kan kalian bisa lihat. Jadi
gue menyimpulkan banyak yang ngomong kayak mereka tuh kadang-kadang ngerasakan pressure dari orang-orang sekitar. Kenapa harus nikah muda? 1, 2, mereka nanya Kak Uwi, gimana pendapat Kak Uwi tentang nikahnya tua? 2, sama satu lagi, lebih setuju mana, nikah dari nol apa nikah emang bener-bener udah punya sesuatu baru nikah? Lo mau jawab yang mana nih? Yang terakhir dulu. Oke, so Mendingan sama-sama dari nol atau sama-sama punya value dulu nih masing-masing, punya bekal lah istilahnya ya, baru nikah. tergantung kebutuhan menurut gue. Contoh. Kalau gue sekarang ya, gue mikirnya adalah sama-sama kerja dulu deh. Kalau sekarang ya, kalau di posisi gue sekarang ya, kayak yang ceweknya apa impiannya, apa goalsnya, kejar dulu. Begitu juga laki-laki. Jadi pada saat nikah, kalian udah lebih calm, udah lebih tenang gitu. Karena sama-sama dua-duanya tuh udah di-fulfill kebutuhannya gitu. Kecuali kalau memang kalian mau sama-sama dari nol, sama-sama udah punya perjanjian. Oke, kamu masih punya goals apa? Masih pengen sekolah lagi, masih pengen kuliah lagi. Karena pada saat itu gue kayak gitu. Suami misalnya, kamu masih mau apa? Aku masih pengen ngambil misalnya S2 lagi, atau aku pengen expert di bidang ini. Sama-sama memberi ruang supaya apa? Goalsnya tercapai dua-duanya. Karena pada saat lo nikah, kan lo pengen punya anak, lo pengen punya impian, pengen punya rumah, pengen punya maybe satu saat pengen punya usaha, nggak selamanya jadi karyawan. Gitu kan, sama-sama punya impian. Ya kalau lo pengen mulainya dari nol, ya berarti sama-sama ngejalaninnya bareng, kasih ruang masing-masing. Tapi kalau memang berkesempatan untuk kayak kita nikah di usia yang memang sudah sama-sama settle, itu would be nice menurut gue. Sebenarnya tergantung lagi kan, nggak cuma dari diri kita kan, keluarga pun kadang punya tuntutan. Misalnya dari orang tua kalian, nggak mau tuh calon suami kamu atau nggak harusnya calon suami sih, calon suami kamu tidak punya pekerjaan. Pasti akan berat seorang orang tua melepas anaknya kalau misalnya sama orang yang belum jelas pendapatannya. Itu bukan cuma orang tua, lu jangan sok makan cinta-cinta deh. Betul, cinta tuh bisa dibilang gitu ya. Betul. Nggak usah sok makan, nggak apa-apa kok dia nggak kerja segala macam. Men, lu kira ntar pas udah nikah kayak lu bisa seneng aja ngelihat dia diem-diem di rumah anteng-anteng buka handphone atau main games pas bangun Itu tidur? bisa jadi masalah besar. another masalah itu. At least kalau misalnya, let's say misalnya gini, oh karena pandemi sekarang dia tiba-tiba kena PHK, tapi lo lihat usahanya dia orang yang rajin, dia orang yang bertanggung jawab, yang bisa memfulfill kebutuhannya, bukan cuma kebutuhan dia doang, tapi kebutuhan kalian pada saat sudah menjadi keluarga. Karena ada loh, gue pernah lah dengar kayak temen misalnya, dia nggak peduli kebutuhan istrinya, yang penting kebutuhan dia tercukupi. Misalnya dia yang suka belanja, dia yang suka beli games atau segala macam, dia nggak peduli tuh istrinya juga ada kebutuhan lain gitu. Itu juga harus hati-hati. Nah, itu kan dari pandangan Jan ya. Kalau pandangan gue intinya cowok ini mau dia mungkin tidak dari keluarga berada gitu ya. At least dia punya otak, dia punya kemauan untuk kreatif, gimana pun cara dia untuk mempunyai uang. Misalnya untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan uang gitu loh, maksud gue. Bukan kayak, karena gue juga banyak punya teman yang anak orang kaya banget, dimana dia lagi level segini nih, tiba-tiba anjlok nih usaha orang tuanya, dia juga ikutan anjlok karena dia tidak punya otak, dia tidak pintar, dia tidak kreatif untuk mencari uang sendiri. Nggak cuma gini doang, karena kan sebelumnya kan kebiasaan gini, ya dikirain uang bisa enak kali dicari, kan uang ya bisa ngalir gitu aja, bisa hilang gitu loh. Berarti kalau misalnya satu tuh, emang gue kan suka sama cowok yang pintar ya Jay, kita semua suka yang cowok itu, karena menurut kita cowok yang pintar tuh seksi gitu loh. Bener, Seksi even banget. ganteng ya. Iya. Even ganteng tapi pas ngomong Kalau nggak nyambung bego sih itu bye sih. Iya, sama juga cowok juga mikir gitu. Temen gue juga ada cowok ganteng gitu kan, J. Terus dia bilang, aku pernah deketin sama si cewek ini, tapi pas ngobrol bego. Ya gue inilah, putar balik lah, dia bilang gitu. Dari situ ya kita makanya harus saling cari ilmu lah masing-masing biar bisa nggak bego-bego amat. Walaupun gue sempat bego saat masa lalu ya. Karena gue berpikir kayak setiap gue pacaran gitu kayak the last one gitu loh, dan dia bakal menjadi my future husband. Ternyata tai. Tapi by the way, gue boleh nggak sih nanya? Apa? Menurut lo, apa sih yang bikin orang-orang di masa lalu tuh selingkuh aja? Oh iya, ini kan pada belum tahu ya. Jadi gue berapa kali pacaran. Ada yang pacaran 5 tahun, ada yang pacaran 3,5 tahun. Itu selalu lama-lama loh. Iya. Emang lu agak seneng buang-buang waktu tuh agak seneng ya? Itu kebetulan hobi gue dulu ya, Bebe. Hobi lu dulu ya? Sekarang buang-buang waktu gue nonton Korea gitu. Oh, okay. Lebih berfaedah karena membahagiakan ya. Bener. Jadi dulu tuh aku sempat pacaran lama dan mereka tuh selingkuh gitu. Kalau misalnya aku tanya lagi orangnya, karena beberapa aku masih temenan. Terus
Terus aku flashback lagi, aku ingat-ingat lagi kenapa sih gitu. Terus aku juga sempat research juga kenapa sih kalau laki-laki itu selingkuh segala macam. Jadi mungkin laki-laki ini sebenarnya suka sama cewek yang baik-baik aja. Gue bisa bilang mungkin ya gue baik-baik aja kali ya, cewek gue nggak aneh-aneh gitu. Dan saking misalnya baiknya si cewek ini, jadi cowok itu tidak punya tantangan. Jadi kayak gue mau mencari cewek yang lebih bandel nih, yang dimana kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan pun gue bakal diterima lagi sama si cewek ini, si Uyi goblok ini saat itu. Tapi bener, gue tahu cowok gue selingkuh, gue maafin. Gue tahu cowok gue sampai ciuman sama orang lain, sampai gimana sama orang lain, gue maafin gitu loh. Gue bakal balikan lagi. Dan pernah selingkuhan dia itu gue jadiin temennya. Itu tuh begonya tuh mendarah daging. Untuk sekarang dagingnya udah gue kupas ya, gue udah buang, lempar tuh kan. Ya mungkin karena itu gue sekarang bingung nih, gue tuh harus seperti apa. Gue nggak mau menjadi cewek yang nggak baik, tapi gue juga gak mau menjadi cewek yang selalu dibego-begoin cowok. Jadi kuncinya adalah gue dulu gak mencintai diri gue. Gue selalu pengen membahagiakan pasangan gue tanpa harus mikirin gue sendiri. Itu banget. Gue tuh setelah gue pikir iya ya, gue tuh kayak kalau lagunya Mariah Carey ya bu, I gave my all, itu loh sedih banget ya bebe. Jadi gue tuh ngelakuin apapun yang bikin mereka senang, yang bikin mereka happy. Karena kebetulan gue tuh suka gitu loh membahagiakan orang lain. Tapi sama enak loh. Iya, tapi orangnya nggak ngenain ya? Nggak, iya. Orangnya nggak mikirin gue. Nah itu jeleknya. Makanya kunci banget nih, kunci self love itu nomor 1. Love yourself, man. Pada saat lo tahu gimana cara membahagiakan diri lo sendiri, man, siapa semua satu-satunya di depanmu? Aku bahagiakan kamu karena tahu kita sudah bahagia. Iya. Jadi kalau misalnya ada nih nanti nih calon-calon gue nih nanti kan yang mau nikahin gue gitu kan. Tapi kalau dia baru-baru mau deketin gue aja tapi ngurangin kebahagiaan gue atau nggak bikin gue beban kan, itu mending nggak usah. Nih ada kan tadi pertanyaan, apa sih, kenapa sih Kak Furi kok nggak ada yang deketin segala macam? Mungkin ada, ya ada sih. Tapi poin-poinnya kayak mendekatkan gue ke hal yang tidak baik lah. Mungkin ya ciri-cirinya bisa gue nggak suka cowok yang suka hambur-hambur uang di tempat gelap gitu kan. Yang dimana gue tahu efek dari padahal alkohol. Tempat terang enak hambur-hambur uang ya. Iya kan. Tempat terang. Jadi gue ambil uangnya kan. Aduh. Pokoknya lo deket sama cowok, tapi cowok itu tidak membuat lo ke arah yang lebih positif, malah kayak yang gue buang-buang waktu untuk sesuatu yang gak berfaedah nih sama nih orang gitu kan. Mau sebanyak apapun duitnya gue kayak enggak, karena gue juga mikirin hidup gue ke depannya nanti gitu loh, maksud gue. Ada yang ngomong juga, Kak Uyi mungkin pilih-pilih banget kali ya. Ya gimana nggak pilih-pilih? Karena ini calon suami untuk seumur hidup. Nggak gitu konsepnya Jamal. Iya, emang kan? lo mesti milih. Jamiludin lo ya, bener-bener. Emang mesti milih lah. Ya sadar diri juga, nggak mungkin kan gue mau sama siapa gitu kan. Gue siapa? Ya nggak? Ya walaupun gak ada hal yang mustahil ya, cuman kayak gue juga tahu diri siapa gue. Dan walaupun ya saudara gue ngomong gini, iya lo tuh ya kenapa masih jomblo sampai sekarang? Karena tipe lo ganteng, putih, tinggi, wangi, soleh segala macam gitu. Itu cuma ada di sorga. Gue cari tuh sampai sorga. Kan ada sorga dunia kan? Iya bener juga. Gue yakin sih nanti calon gue pasti ada emang gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Ada nyempil. Ya kan, karena kalau misalnya mau ngomongin surga, iya goalsnya adalah surga. Lu nggak mau juga kan di dunia lu jadi neraka? Mau. Iya aku. Let's say nih misalnya nih ya, gue nggak bilang yang orang yang sangat patuh sama agama, semuanya goalsnya harus agama, itu berarti nggak realistis ya. Tapi menurut gue, lu tetap harus realistis. Iya, goalsnya masuk surga. Iya, goalsnya taat sama suami. Tapi yuk kita taat bersama. Yuk kita saling membahagiakan. Yuk kita saling menghormati. Ya nggak sih? Emang lo mau kayak misalnya goalsnya surga tapi kayak tiap hari ku menangis, kan nggak mau juga. Jadi dari situ kita harus punya apa ya? Punya benteng sendiri. Oh, gue jangan sampai kayak gini nih. Gue jangan sampai kayak gini nih. Jadi harus punya poin-poin kayak kalau udah dari awal si cowok ini deketin kita bakal ada bau-bau bakal kesana tuh. Kayaknya udah deh gitu loh. Jangan selalu ada excuse buat hal yang tidak baik. Kayak gue gitu ya. Iya. Untung gue berteman sama dia ya. Jadi ada pengalaman sedikit lah yang harus gue hindarin gitu kan. Jadi menurut kita berdua nggak ada salahnya lo mau nikah muda ataupun nikah umur 30 plus. Tapi poin tadi yang kita berikan adalah satu, kita harus bisa tahu dulu cara kita untuk membahagiakan diri kita sendiri. Self love ya kuncinya satu. Dua, komitmen. Ya, tapi orang yang di komitmen awal juga di pernikahan bisa berbeda, Ci.
Itu bener sih, maksudnya harus sama-sama tahu, harus sama-sama Orang bisa tahu berubah komitmen. tapi J. Bener, orang bisa berubah. Kayak yang lo bilang tadi awal, menganggap pernikahan itu receh. Ya kalau nggak cocok cerai. Pokoknya jangan berpatok, yaudah gue udah siap gitu, gue udah siap nikah. Karena menurut gue nggak ada kesiapan itu nggak bakal ada mentoknya, ngerti nggak lo J? Pasti ada kayak, tapi kan gue gini ya. Pasti ada keraguan di sela-sela kesiapan itu. Iya. Ya intinya gitu aja sih guys. Tahu sih ini bakal berfaedah apa enggak, intinya ya gue meluapkan aja apa yang jadi gue, walaupun nggak semuanya ya Bu. Iya. Karena kan susah ya. Ini nggak cuma pengalaman lo, pasti banyak juga yang udah umur 30-an plus yang udah gerah. Ditanyain yang kapan nikah, kapan Banyak nikah. juga followers gue yang ternyata 30, malah 33 belum. Nggak akan kelar pertanyaan itu. Betul. Habis kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya adik. Gue nanti kalau misalnya gue punya rumah tangga, udah menikah, gue masih pengen gue jadi pekerja. Misalnya gue punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang sendiri, nggak mau yang begini terus ke laki-laki. Jadi biar gue punya value sendiri, tapi bukan berarti gue ingin seenaknya ya. Gue juga kan pasti mencari ridho suami, karena surga di suami kan. Iya, karena kan kalau misalnya kita cewek, lo pasti kan pengen juga kayak kasih hadiah buat teman, kasih hadiah buat mungkin keluarga lo, adik lo atau siapa. Kadang-kadang kayak ya gue pengen dari penghasilan gue sendiri. Ini satu lagi, karena tadi malam gue nonton vlognya Daniel Mananta sama Herjunot Ali. Junot bilang kalau dia tuh udah nggak mau pacaran, dia mau langsung nikah. Karena dia bilang, ngapain sih gue pacaran? Gue pacaran cuma buat mengiyakan, menyediakan, mengagungkan, memanjakan si cewek, apa maunya cewek, dia menyediakan segala macam. Ngapain emang gue babysitter, dia bilang gitu. Pokoknya intinya gitulah kata-katanya, gue lupa. Intinya dia bilang kayak, ngapain pacaran, buang waktu. Jadi intinya dia mencari kesiapan diri dan mencari cewek yang benar-benar masuk ke hati dia, baru dia menikah. Ya mungkin gue juga gitu, mungkin proses gue kayak nggak usah pacaran. Ya pacaran dalam arti kata sebenarnya kayak lebih mengenal satu sama lain. Tapi arahnya udah tahu, tapi arahnya udah tahu kemana. Jadi nggak bukan kayak yaudah pacaran jalanin dulu aja deh. Nggak ada. 20 tahun kali gue nggak kayak gitu. Jadi kayak sekarang benar-benar disaring aja. Ingat kata Tuhan kan, jodoh itu cerminanmu. Jadi ya kita perbaiki diri juga aja. Walaupun ya gue juga nggak baik-baik amat gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Memantaskan diri untuk mendapatkan sesuatu yang bisa lebih baik. Betul. Kalian yang mungkin mau sharing pengalaman bisa komen di komen box di bawah. Ya gitu aja sih guys. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga yang tadi udah komen di Instagram untuk ikutan nanya di question box. Oke, sekali lagi terima kasih juga Jehan Siena Albert Fauzi yang Panjang udah bener mau nama gue. pakai binti ya, Bukan udah ya. lagi. Terima kasih udah mau jadi bintang tamu di vlog gue. Sama-sama Oke. dong. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen lihat juga vlognya YouTube channel YouTube-nya si Jehan, bisa klik di sini. Terima kasih. Terima kasih, bye. Thank you guys for watching. Love. Mwah. Amen. Long time no see. Udah lama banget ya nggak ketemu. Iya. Tapi ngomong-ngomong syuting, kamu dulu juga pernah ikutan ini kan, web series Korea kan ya? Aku iya. Iya kan? Betul Itu banget. sempat heboh juga kan? Karena kamu Iya. mewakili Indonesia gitu. Gimana tuh cerita awalnya, Mel? Jadi kita sebenarnya udah lama